Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengedit tombol-tombol atau menu-menu yang ada di dalam file PowerPoint media pembelajaran yang menggunakan slide master ini. Jika kita klik di sini di tampilan editing, kita tidak bisa mengubahnya. Jika saya klik di sini, tidak akan bisa kita ubah atau kita edit, termasuk tulisan-tulisan di atas ini dan tulisan di bawah ini. Nah, caranya adalah demikian. Kita klik dulu view, kemudian kita pilih slide master, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita sorot atau kita pilih slide yang paling atas atau yang paling pertama, ya. Kita lihat ini sudah tersorot. Nah, disinilah kita bisa mengedit atau mengubah tampilan atau tulisan yang ada pada slide master ini. Sebagai contoh, kita klik SKKD di sini, maka kita bisa ganti ya dengan tulisan yang lain. Ini contoh saja ya. Kemudian ini indikator juga bisa kita ganti. Nah, tinggal kita edit, persepsi, materi, evaluasi, termasuk tulisan di sini nama sekolah, logo sekolah, nama mata pelajaran dan semester atau kelas ya, seperti ini. Termasuk alamat blog di bawah ini jika Anda punya blog tentunya. Nah, demikian cara untuk mengedit data yang ada atau tulisan atau tampilan yang ada pada slide pertama atau slide master di sini. Cara untuk menutupnya adalah demikian, kita klik close master view, maka akan kembali ke tampilan presentasi. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara untuk menambah slide di masing-masing tombol atau menu di slide master ini. Ya, sebagai misal, kita akan menambah di menu atau tombol materi yang memang biasanya jumlah slide-nya lebih banyak dibandingkan dengan tombol persepsi, indikator maupun tombol atau menu SKKD. Ya, jadi kita bisa menambah banyak slide yang ada di dalam materi maupun evaluasi misalnya ya. Nah, kita langkah pertama, mari kita pindah, kita mencari materi ya, materi. Nah, ini di sini misalnya kita cari tombol materi. Nah, ini ada materi ya di sini ya. Oke, misalnya nah ini dia. Ini adalah materi ya. Kita cek dulu apakah benar ini ada slide materi. Kita lihat di sini, kita tunggu. Nah, jika kita sorot tombol ini akan ada bunyi, kita klik maka akan dia lari ke materi ya. Nah, ini kita lihat slide-nya ini dan seterusnya. Nah, bagaimana cara untuk menambah slide? Nah, ini kebetulan kan slide yang sedang saya sorot ini adalah slide pertama dari materi atau tombol atau menu materi. Nah, saya menyarankan untuk Anda, jika Anda ingin menambah jumlah slide tergantung dari banyak sedikitnya materi tentunya, upayakan untuk menambah slide tidak di slide pertama. Kenapa? Karena di slide pertama hanya ada tanda panah next. Maka yang lebih bijak atau lebih efektif adalah kita membuat atau menambah slide di slide-slide yang ada tombol previous dan next-nya ya. Bisa kita misalnya kita ingin menambah di slide yang ke-6 ini ya, untuk menambah dari anak buah dari materi, tombol materi ini. Caranya adalah kita klik di sini di slide ke-6 ya, kita klik kanan, kita duplikat. Dan setelah bertambah, baru kita ubah kalimatnya sesuai dengan kebutuhan isi atau konten daripada materi kita. Nah, demikianlah cara untuk menambah jumlah slide pada slide master. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengedit kalimat soal maupun termasuk mengedit tombol kunci jawaban. Nah, langkah pertama tentunya kita harus mengarahkan dulu ke latihan soal, ke slide-slide yang berisi latihan soal maupun ke slide-slide yang berisi soal ulangan. Nah,
kebetulan di slide master ini ada yang sifatnya latihan, ada yang sifatnya ulangan, ya, seperti ini. Nah, ini ulangan. Saya akan jelaskan pertama dulu adalah mengubah latihan 01. Mudah saja untuk mengubah kalimat soal, tinggal kita klik saja di sini, sorot soalnya, lalu kita edit. Sama dengan kalimat-kalimat pada option jawaban, ya, di keempat option jawaban ini. Nah, yang paling penting adalah mengubah posisi benar salah pada tombol mana yang akan kita isi benar atau salahnya. Nah, langkahnya yang pertama adalah kita klik tombol A-nya, option A, lalu kita klik insert, klik action. Nah, karena ini adalah soal latihan, arahkan mouse klik run makro ke arah latihan. Nah, kebetulan pilihan option di A ini adalah latihan yang bernilai salah, maka kita pilih latihan salah. Oke. Tombol B juga begitu. Ya. Mouse klik run makro, kita pilih latihan salah. C juga sama. Nah, dan D, kebetulan ini D kayaknya bernilai benar. Klik D, kemudian option, ya, action, run makro, pilih latihan benar. Oke. Nah, demikian pula dengan latihan 02, latihan 03, latihan 04, dan latihan 05. Nah, untuk latihan di slide ini hanya ada 5 soal latihan. Kemudian mulai slide ke 27, 28, ya, terutama di 28, maka mulai ada 10 slide yang berisi soal ulangan. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk mengubah soal tinggal klik saja, ada 3 klik saja soal ini, kemudian tinggal edit. Sama dengan kalimat-kalimat pada option A, B, C, maupun D. Nah, langkahnya sama untuk mengubah kunci jawaban. Klik tombol A-nya, klik tombol action, pilih mouse klik, run makro. Nah, kalau tadi latihan salah, sekarang karena bukan latihan sudah ulangan, maka tombol yang dipilih adalah salah atau benar. Kebetulan di option A ini bernilai salah, maka klik salah, oke. B juga, nah, kebetulan bernilai salah, sudah terisi. C, nah, kebetulan ini bernilai benar. Nah, pilih mouse klik, run makro, kita pilih benar, oke. Nah, demikianlah cara untuk mengedit soal maupun kunci jawaban, di mana di slide soal maupun soal ulangan maupun latihan ini sudah terisi dengan rumus Visual Basic tadi. Semoga bermanfaat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengubah rumus Visual Basic, di mana tujuannya adalah untuk menyesuaikan jumlah skor sesuai dengan jumlah soal, ya. Nah, untuk mengubah rumus Visual Basic, terutama pada slide-slide yang berisi soal latihan ulangan maupun soal latihan, maka Anda perlu memunculkan menu developer di sini. Nah, jika Anda menyaksikan di layar ini, maka di PowerPoint saya ini belum ada menu developernya, dan ini harus dimunculkan menu developernya. Caranya adalah klik File, klik Option, kemudian pilih Customize Ribbon. Nah, kemudian kita cari main tabs apa yang belum tercontreng. Nah, di sini sudah ada tampilan tulisan developer yang belum tercontreng. Maka kita klik supaya tercontreng. Oke, kita klik OK, maka akan muncul fasilitas developer di sini. Setelah muncul, kita klik developer, kita klik makro security atau view code, ya. Sini view code, kita klik. Nah, muncullah rumus yang sudah ada di slide master ini, terutama di soal kuis interaktif dengan Visual Basic tersebut. Nah, karena soal ulangannya ada 10 soal, maka nilai skornya per soal adalah plus 10. Jika soalnya hanya ada 5, supaya nilainya 100, maka skor per soalnya adalah 20. Maka kita hanya mengganti di sini. Kita ganti dengan 20. Lalu nanti kita save seperti itu. Nah, inilah langkah untuk mengganti rumus pada Visual Basic. Semoga bermanfaat.
Baik, saya akan menjelaskan cara untuk mengisi perintah pada tombol start di slide ke-20 ini, kemudian juga untuk mengisi rumus pada tombol untuk melihat hasil atau lihat skor nilai di slide terakhir. Nah, caranya adalah kita coba arahkan ke slide ke-20 ini yang berisi tombol start. Kita klik start ya, kemudian kita klik insert action. Nah, jangan lupa ini mouse click ya, bukan mouse over. Kemudian pastikan bahwa run makronya sudah terklik di sini, seperti hingga ada tanda noktah biru ini. Kemudian kita klik sini, kita pilih pengenalan untuk mengisi tombol start yang ini. Kemudian untuk memastikan jika Anda sudah menambah jumlah soal dengan menduplikat atau menduplikasi beberapa slide pada slide soal latihan, maka setiap Anda melakukan penambahan soal, maka hasil pun Anda harus klik di kotak lihat skor nilai, kemudian action, pastikan mouse klik, run makro terklik, arahkan ke tanda segitiga hitam ini, klik pilih hasil, oke. Nah, begitu pula untuk start ya, start untuk ulangannya. Ini juga jangan lupa start untuk ulangan, seperti halnya start untuk latihan, juga harus diisi dengan insert action run makro, maka kita isi dengan pengenalan. Oke. Nah, seperti ini langkahnya. Demikianlah langkah untuk mengisi rumus pada tombol start maupun lihat hasil skor. Semoga bermanfaat.